wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min syai'ati a'malina. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada nabi kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Dona Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi dan teman-temanku yang kubanggakan. Kami akan memaparkan video pembelajaran dengan judul Penyimpangan Genetik. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu saya sendiri, penyimpangan genetik. Genetik adalah studi tentang keturunan. Konsep hereditas dapat dideskripsikan lintas generasi, terutama dari orang tua ke anak-anak. Sedangkan genetik dapat diterapkan dari orang tua ke anak-anak serta ke kerabat dan organisme yang tidak terkait. Penyimpangan genetik juga dikenal sebagai penyimpangan alel atau efek Swell-Wick, adalah perubahan frekuensi varian gen atau alel yang ada dalam suatu populasi karena pengambilan sampel organisme secara acak. Alel pada keturunannya adalah sampel dari orang tua dan peluang memiliki peran dalam menentukan apakah individu tertentu bertahan dan bereproduksi. Frekuensi alel suatu populasi adalah fraksi salinan satu gen yang berbagi bentuk tertentu. Penyimpangan genetik dapat menyebabkan varian gen menghilang sama sekali dan dengan demikian mengurangi variasi genetik. Hal ini juga dapat menyebabkan alel langka menjadi jauh lebih sering dan bahkan tetap. Bila ada sedikit salinan alel, efek penyimpangan genetik lebih besar, dan bila ada banyak salinan, efeknya lebih kecil. Yaitu ada analogi dengan kaleng cat. Seorang tukang cat P1 memiliki 20 kaleng dan 10 cat kaleng merah dan 10 lagi biru di bagasi mobilnya. Tukang cat lainnya yaitu P2 menunjukkan generasi kedua muncul dengan 20 kaleng kosong yang akan diisinya. Tukang cat pertama wajib mengisi kaleng yang kosong dari salah satu cat miliknya dari kaleng yang diambil secara acak dan mengembalikan kaleng ke mobilnya lagi. Lalu ia melanjutkan kerjanya mengisi kaleng kosong dari cat miliknya. Asumsinya saja cat tidak pernah habis hingga selusin 20 kaleng kosong terisi. P2 mengambil 20 kalengnya yang sekarang sudah penuh cat, diturunkan dari bagasi mobilnya. P3 sudah menunggunya dengan 20 kaleng kosong. Hal ini berlangsung lagi seperti yang terjadi sebelumnya. Akhirnya tukang cat akan pergi dengan membawa 20 kaleng cat yang warnanya sama. Lebih banyak kaleng akan memberikan sampel statis yang lebih baik. Berarti bahwa jumlah kaleng merah dan kaleng biru tetap lebih dekat dengan generasi sebelumnya. Penyimpangan genetik akan lemah pada populasi yang besar frekuensi alel dan sebaliknya. Dengan demikian, penyimpangan genetik cenderung mengeliminasi variasi lebih cepatnya dalam populasi yang kecil, yaitu ada probabilitas dan frekuensi alel. Mekanisme penyimpangan genetik dapat diilustrasikan dengan contoh yang disederhanakan. Pertimbangan koloni yang sangat besar. Bakteri diisolasi dalam setetes larutan. Bakteri tersebut secara genetik identik kecuali untuk satu gen dengan dua gen alel berlabel sebuah dan B. Sebuah dan B adalah alel netral yang berarti tidak mempengaruhi kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Semua bakteri dalam koloni ini sama-sama berpeluang bertahan dan berkembang biak. Misalkan, separuh bakteri memiliki alel sebuah dan separuhnya lagi memiliki alel B. Jadi, sebuah dan B masing-masing memiliki frekuensi alel 1/2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi probabilitas dan frekuensi alel. Tetesan larutan yang kemudian menyusut hingga hanya memiliki cukup makanan untuk menopang 4 bakteri. Jadi hanya ada 4 bakteri yang bertahan dan lainnya mati. Dari keempat bakteri yang bertahan, ada 16 kemungkinan kombinasi untuk alel sebuah dan alel B. Dapat kita lihat seperti berikut ini.
Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa semua bakteri dalam larutan asli memiliki kemungkinan yang sama untuk bertahan hidup. Keempat bakteri yang selamat adalah sampel acak dari koloni asli. Hal ini memungkinkan masing-masing dari 4 penyintas memiliki alel tertentu, yaitu setengah. Sehingga kemungkinan kombinasi alel ketika larutan menyusut adalah 1/16. Menghitung kombinasi dengan jumlah yang sama alel sebuah dan alel B seperti tabel berikut ini. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, jumlah total kombinasi yang memiliki jumlah sama pada alel sebuah dan alel B adalah 6, dan kemungkinan kombinasi adalah 6/16. Jadi, kemungkinan jumlah tidak sama pada alel sebuah dan alel B adalah 10/16. Selanjutnya yaitu penyimpangan genetik versus seleksi alam. Dalam populasi alami, pergeseran genetik dan seleksi alam tidak bertindak sendiri-sendiri. Kedua fenomena itu selalu berperan bersama dengan mutasi dan migrasi. Evolusi netral adalah produk dari mutasi dan penyimpangan, bukan penyimpangan saja. Demikian pula, bahkan ketika seleksi melampaui penyimpangan genetik, ia hanya dapat bertindak berdasarkan variasi yang disediakan mutasi. Seleksi alam memiliki arah, menuntun evolusi ke arah yang dapat diwariskan, adaptasi terhadap lingkungan saat ini. Pergeseran genetik tidak memiliki arah dan hanya dipandu oleh matematika kesempatan. Akibatnya, drift bekerja pada frekuensi genotip dalam suatu populasi tanpa memperhatikan efek fenotipnya. Sebaliknya, seleksi mendukung penyebaran alel yang efek fenotipnya meningkatkan kelangsungan hidup dan atau reproduksi pembawa mereka. Menurunkan frekuensi alel yang menyebabkan sifat-sifat yang tidak menguntungkan dan mengabaikan yang netral. Baiklah, saya Retno Ayu Julitasari akan melanjutkan materi. Leher botol atau kemacetan populasi. Kemacetan populasi adalah populasi menyusut ke ukuran yang lebih kecil secara signifikan dalam waktu singkat karena beberapa peristiwa lingkungan acak. Dalam kemacetan populasi yang sebenarnya, peluang untuk bertahan hidup dari setiap anggota populasi adalah murni acak dan tidak ditingkatkan oleh keunggulan genetik tertentu yang melekat. Hambatan dapat mengakibatkan perubahan radikal pada frekuensi alel yang sepenuhnya tidak tergantung pada seleksi. Dampak dari kemacetan populasi dapat dipertahankan bahkan ketika kemacetan disebabkan oleh peristiwa yang terjadi satu kali seperti bencana alam. Leher botol kemacetan populasi. Contoh menarik dari kemacetan yang menyebabkan distribusi genetik yang tidak biasa adalah proporsi yang relatif tinggi dari individu dengan total sel batang buta warna akromatopsia di atol pengelap di Mikronesia. Setelah kemacetan, perkawinan sederhana meningkat. Ini meningkatkan kerusakan yang dilakukan oleh mutasi merusak resesif dalam proses yang dikenal sebagai depresi perkawinan sedarah. Yang terburuk dari mutasi ini dipilih yang menyebabkan hilangnya alel lain yang ada terkait secara genetik kepada mereka. Dalam proses pemilihan latar belakang, untuk mutasi berbahaya resesif, seleksi ini dapat ditingkatkan sebagai konsekuensi dari kemacetan. Karena pembersihan genetik, hal ini menyebabkan hilangnya keragaman genetik lebih lanjut. Selain itu, pengurangan ukuran populasi yang berkelanjutan meningkatkan kemungkinan fluktuasi alel lebih lanjut dari penyimpangan di generasi yang akan datang. Sejarah evolusi. Peran kebetulan acak dalam evolusi pertama kali diuraikan oleh Arend L. Hagedorn dan A.C. Hagedorn Farstafel-Lahrenn Hagedorn pada tahun 1921. Mereka menyoroti bahwa kelangsungan hidup acak memainkan peran kunci dalam hilangnya variasi dari populasi. Fisher tahun 1922 menanggapi ini dengan pertama, meskipun sedikit tidak benar, perlakuan matematis dari efek Hagedorn khususnya, dia berharap bahwa banyak populasi alami yang terlalu besar.
untuk efek penyimpangan menjadi substansial, dan pemikiran penyimpangan akan memiliki efek yang tidak signifikan pada proses evolusi. Perawatan matematis yang dikoreksi dan istilah pergeseran genetik kemudian diciptakan oleh seorang pendiri genetik populasi, Sewall Wright. Penggunaan pertama istilah drift adalah pada tahun 1929. Meskipun pada saat itu dia menggunakan dalam arti proses perubahan yang terarah atau seleksi alam. Penyimpangan acak melalui kesalahan pengambilan sampel kemudian dikenal sebagai efek Sewall Wright. Meskipun dia tidak pernah sepenuhnya nyaman melihat namanya diberikan padanya, Wright menyebut semua perubahan dalam frekuensi alel sebagai penyimpangan tetap, misalnya pemilihan atau penyimpangan acak. Misalnya kesalahan atau pengambilan sampel, drift, kemudian diadopsi sebagai istilah teknis di skotastik merasakan secara eksklusif. Sekarang ini biasanya didefinisikan lebih sempit lagi dalam istilah kesalahan pengambilan sampel, meskipun definisi sempit ini tidak universal. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.